Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial Oracle database-nya. Kali ini kita akan belajar terkait dengan drop table atau sebuah perintah untuk menghapus table. Untuk memulainya, silakan teman-teman jalankan Docker-nya dan buka Visual Studio Code-nya. Kita masih akan menggunakan database yang sama dengan video sebelumnya ya. Kita akan buat file baru. Oke, jadi drop table kita gunakan untuk menghapus sebuah table. Drop table ini perintah dasarnya seperti ini ya. Ini ada drop table, kemudian ada skema name, kemudian ada tabel name. Kemudian di sini ada cascade ataupun pure. Jadi drop table ini perintah dasarnya, ini wajib ya. Jadi ketika kita akan menghapus maka diawali dengan drop table. Kemudian ini ada skema. Nah, skema name ini boleh kita tambahkan ataupun tidak ya. Kalau misalkan kita ingin menghapus table dengan season yang berbeda tapi dengan skema yang berbeda, maka kita harus definisikan skemanya. Tapi kalau misalkan kita kosongkan, maka dia akan mengambil default skema yang terpilih saat itu. Kemudian di sini ada tabel name, ini nama table yang akan kita hapus. Nah, untuk cascade ini untuk menghilangkan semua batasan terkait dengan join table atau keterikatan table ya. Jadi kalau misalkan sebuah table ada keterikatan dengan tabel lain, maka kita tidak bisa melakukan drop. Kita harus hilangkan dulu keterikatannya, baru kita hapus. Kalau misalkan kita definisikan cascade ini, maka semua yang keterikatan dengan tabel yang kita hapus akan ikut terhapus. Nah, kemudian ini ada pure. Nah, pure ini untuk menghapus tabel dan melepaskan ruang yang terikat. Kalau misalkan di Linux ini untuk menghapus sampai bersih ya. Kalau misalkan di Windows ini delete tapi tidak masuk ke recycle bin. Nah, dia akan langsung hilang atau delete permanen ya. Nah, itu perintah-perintah yang ada di drop table. Kita akan contohkan ya langsung. Pertama kita akan create dulu tabelnya. Saya akan create table person. Nah, person ini akan kita isi dengan person ID. Nah, person ID ini kita kasih number. Kemudian kita akan tambahkan first name. Nah, ini kita gunakan varchar 2. Panjang datanya 50. Tidak boleh kosong. Kemudian kita tambahkan last name. Ini juga varchar 2. Ini panjang datanya sama 50 dan sama. Tidak boleh kosong. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan di sini primary key. Primary key. Nah, primary key-nya kita akan ambil dari person ID. Person ID yang ini ya. Nah, ini kita jadikan sebagai primary key. Oke, ini kita akan buat dulu tabelnya. Kita tinggal blok dan kita jalankan. Oh, ini terjadi error loading, cannot register service worker. Kita coba jalankan lagi. Oke, kita akan coba select ya. Kita jalankan. Nah, ini tabelnya sudah ada. Nah, berarti kita sudah berhasil tadi sebenarnya. Oke, sekarang kita akan coba untuk melakukan drop. Caranya kita tinggal drop table. Nah, kalau misalkan kita tidak definisikan untuk ininya ya skemanya, kita akan menggunakan default skema. Dan ketika kita buat ini, kita menggunakan skema defaultnya. Ketika kita melakukan koneksi, kita akan ngedrop table person. Kita blok, kita jalankan. Nah, ini sudah kehapus ya. Nah, ini perintah untuk menghapus table yang hanya satu. Nah, sekarang kita bagaimana kalau misalkan memiliki table yang join. Nah, kita juga bisa untuk melakukannya. Nah, saya akan coba buat dulu ya. Nah, ini kita pertama akan buat table brand.
Tabel brand ini kita miliki brand ID, dia tipe datanya number, dia sebagai primary key. Kemudian ini ada brand name, kita gunakan varchar 2, panjang datanya 50. Ini akan kita create dulu ya. Kita akan create. Nah, ini sudah terbentuk. Nah, kemudian kita akan create juga ini untuk cars. Cars ini akan kita joinkan dengan brand. Nah, brand ini akan kita joinkan di sini ada brand ID ya. Brand ID tipe datanya sama, number. Nah, ini ada reference ke tabel brands pada kolom brands ID. Nah, actionnya apa? On delete cascade. Artinya ketika dihapus maka akan ikut hilang. Nah, jadi kalau misalkan ini ada car ID, kemudian ada mic, model, ini data yang akan kita buat. Tadi brand sudah kita buat, sekarang kita akan buat untuk carsnya. Kita jalankan. Nah, ini cars sudah kita create. Nah, apabila kita langsung menghapus untuk brand, maka ini akan terjadi error. Kenapa? Karena brand ini ID-nya bertamu ke sini, ke cars ya. Kita coba. Kita coba misalkan drop table brand. Ini ya, kita akan menghapus yang brand ini. Nah, kita tinggal blok, kita jalankan. Ini muncul error ya. Karena di sini ada unique ada foreign key ya. Nah, jadi kita tidak bisa ngedropnya. Nah, untuk kita bisa mendapatkan apa aja yang berhubungan dengan tabel yang kita akan drop, kita bisa ambil menggunakan query seperti ini ya. Nih, misalkan nanti teman-teman tinggal di pause ataupun teman-teman bisa ambil di kolom deskripsi untuk query-nya ya. Nanti saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah, ini kita akan coba select, kita akan ambil dari kolom dengan aliasnya A, kemudian ini ada constraint name. Ini yang kita join. Nah, ini table name-nya adalah cars ya. Nah, kita coba nih. Cars ini berhubungan dengan apa? Kita bisa buka. Nah, lihat. Cars ini ada berhubungan dengan brands ya. Nah, ini. Jadi, di sini dihubungkan dengan kolom brands ID sebagai foreign key brand. Jadi, kita tidak bisa langsung menghapusnya. Nah, supaya kita bisa langsung menghapusnya, kita harus menggunakan cascade ya. Nah, jadi di sini drop brands, kita tambahkan di sini. Nah, cascade. Nah, kita constraint. Nah, kita akan tambahkan cascade constraint. Ini kalau misalkan kita blok, nah, kita berhasil ya. Artinya semua yang berhubungan dengan dia akan dengan brands ini akan dihapus. Nah, itu kalau misalkan kita menggunakan cascade. Nah, ataupun kita juga bisa menghapus secara permanen. Nah, permanen itu yang tadi ya, kita dengan menggunakan pure. Misalkan drop table cars. Nah, kita akan ini ya, kita akan hapus secara permanen. Ini bisa kita tinggal blok, kita jalankan. Nah, ini berhasil kita jalankan. Oke, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin menghapus tabel secara sekaligus banyak. Misalkan saya memiliki create, saya memiliki tabel namanya tes1. Ini kita buat kolomnya C1. Tipe datanya varchar 2, panjang datanya misalkan 50 ya. Nah, kita kasih contoh satu aja. Kita akan duplikat seperti ini. Ini kita kasih 2, ini 3. Nah, seperti ini ya. Kita akan blok. Nah, ini sudah ke create. Kita memiliki 3 buah table. Nah, kita bisa menghapusnya secara sekaligus. Caranya,
kita gunakan begin tran, begin, kemudian ini kita tambahkan end untuk menutup begin. Nantinya kita ada transaksi ya. Nah di sini kita gunakan for record. Nah record ini diambil dari nah kita akan ambil dari select table name. Kita akan ambil ini dari all table. Nah, kemudian kita tambahkan di sini where table name. Ini kita gunakan like test. Nah, kita akan mengambil semua tabel yang awalannya test underscore ya. Seperti ini. Nah, di bagian akhir kita tambahkan persen supaya kita mengabaikan yang setelah underscore ini. Oke, ini untuk mendapatkan datanya. Nah, di sini kita tinggal lakukan loop. Nah, kita tambahkan di sini end loop. Nah, kalau ada loop harus ada end loopnya gitu ya. Nah, di sini kita baru akan melakukan execute. Kita akan execute sebuah immediate. Nah, ini yang mau kita lakukan adalah drop table. Nah, kita akan tambahkan dengan string dari recursive table name. Kita akan ambil dari table name. Kita akan tambahkan lagi dengan string. Nah, stringnya ini akan cascade. Kita akan ambil dari sini ya. Ini kalau biar nggak salah nulisnya. Mana tadi? Nah, ini. Kita ambil dari sini. Kita tambahkan ke sini. Akhiri dengan titik koma. Oke, ini ya. Kita coba blok dan kita run. Nah, ini berhasil ya. Jadi 3 tabel ini yang tadi kita buat sudah berhasil kita hapus sekaligus. Jadi kalau misalkan kita describe test underscore 1 ini harusnya sudah tidak ada. Kita run tuh that not exist, tidak ada data yang sudah kita hapus. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk drop table di Oracle. Jadi drop table kita gunakan untuk menghapus table. Kita ada beberapa parameter yang bisa kita gunakan. Kita bisa menambahkan skema, kita juga bisa menambahkan constraint dan pure. Kemudian bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.